Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan kita bersama untuk berkumpul di dalam rumah Allah ini demi bisa menyembahnya, mendekatkan diri kepadanya dengan sholat, berdoa dan munajat, serta mempelajari firman-firmannya melalui kajian tafsir. Kita mohon kepada Allah sebagaimana Ia sudi untuk memperkenankan kita agar bisa melakukan semua ini, semoga Allah pun juga sudi untuk menerima semuanya dari kita sebagai amal saleh yang akan kita petik hasilnya di akhirat secara utuh dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita hadiahkan sholawat serta salam untuk junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang akan memiliki pertolongan terhebat di hari kiamat yang dinamakan dengan asy-syafa'atul 'uzma, pertolongan terhebat dan teragung. Sengaja beliau simpan doa terbaik atau doa termanjurnya di dunia untuk beliau gunakan di akhirat agar bisa selamatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita semua dari keberkahan beliau dan juga syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita langsung masuk ke dalam kajian inti kita, yaitu tafsir surah Yusuf. Mungkin tidak setiap ayat dan setiap kalimat yang akan kita kulik, karena kita akan lebih berfokus kepada kisahnya, tapi tentu tetap dengan pedoman Al-Quran dan panduan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cerita lepas saja begitu juga tidak, tapi juga kita tidak akan terlalu terpaku dengan konteks yang ada, karena tentu akan banyak lari kemana-mananya, kayak ada wallahu alimun hakim, innallaha alimun halim, dan yang semacamnya itu kita lewatkan saja. Intinya kita akan ambil benang merahnya saja yang menceritakan seperti apa perjalanan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang bermula saat beliau masih kanak-kanak bermimpi dengan mimpi yang tafsirnya sangat hebat, sampai pada akhirnya tafsir atau takwil mimpinya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat 40 tahun setelahnya, ya. Jadi Nabi Yusuf itu mimpi saat usia 12 tahun. Usia 12 tahun bermimpi. Kata ayah beliau, tafsir mimpimu ini nanti kamu jadi orang hebat wahai Yusuf. Kau akan dianugerahi oleh Allah untuk menjadi seorang penakwil mimpi yang sangat ulung, yang sangat cakap dalam takwil atau tafsir mimpinya.
pemaknaan mimpi. Terus nanti juga Allah akan menganugerahi engkau dengan menyempurnakan nikmat, dalam artian kamu akan jadi nabi, sebagaimana Allah telah menjadikan aku Yakub, juga ayahku serta ayahnya lagi Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Mereka semua Allah angkat menjadi nabi, termasuk aku. Nanti kamu pun juga akan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Akan diangkat jadi nabi kamu juga semua keluarganya Yaqub. Jadi anak-anak Nabi Yaqub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, itu juga dinyatakan oleh para ulama, walaupun tetap ada perselisihan pendapat, tapi banyak yang menyatakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf nanti pada akhirnya juga diangkat oleh Allah menjadi nabi. Tapi nanti masih panjang ceritanya. Nunggu apa? Nunggu mereka tobat. Nunggu Nabi Yakub bisa jumpa lagi dengan Nabi Yusuf. Karena itu adalah kesedihan terdalam semasa hidupnya yang diakibatkan oleh anak-anaknya itu yang lain selain Nabi Yusuf. Jadi mereka tidak bakalan bisa jadi nabi selagi Nabi Yakub hatinya masih terlukai. Sebab lukanya itu karena mereka. Bagaimana bisa beruntung seorang anak yang menyakiti dan melukai hati ayah atau hati ibunya? Tidak bakal. Sampai pada akhirnya mereka tobat, mereka minta maaf. Nabi Yusuf pun sudah jumpa lagi dengan Nabi Yakub. Mereka pun memperbaiki diri, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya jadi nabi juga. Bahkan anak-anak mereka turun temurun tuh banyak yang nabi, termasuk Nabi Musa, termasuk saudara Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Daniel. Terus banyak nabi di situ. Sumbernya naik ke atas itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, bin Yakub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Dari Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ishaq punya saudara Ismail. Ismail bin Ibrahim. Dari Ismail keturunannya adalah orang Arab, yang dari situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian terlahir. Jadi Yahudi sama Arab dua beradik, pucuknya tapi ya, orang Yahudi punya kakek Ishaq bin Ibrahim, orang Arab punya kakek namanya Ismail bin Ibrahim, dua beradik. Kalau naik ke atasnya itu saudara, masih bukan orang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Intinya Nabi Yusuf mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, saya bermimpi melihat ada 11 bintang, juga ada matahari dan juga rembulan. Mereka semua bersujud kepadaku. Akhirnya kata Nabi Yakub, oh, ini kabar baik. Allah akan angkat derajatmu. Allah akan jadikan engkau seorang penakwil mimpi yang ulung, yang hebat. Dan Allah akan menjadikan kamu seorang rasul, beserta saudara-saudaramu juga akan diangkat jadi rasul. Iya, kenapa kok Nabi Yakub bisa nyimpulkan saudara-saudara beliau juga akan jadi rasul dari mimpinya Nabi Yusuf? Kenapa? Karena mereka di dalam mimpi Nabi Yusuf itu sebagai bintang, Pak. Bintang itu tidak sembarang. Ya, bintang kelas. Top tidak bintang kelas? Top. Bintang pondok, bintang sekolah, bintang film. Ya, kalau sudah bintang tuh berarti berkualitas.
bagus. Nah, mereka dilihat Nabi Yusuf di dalam mimpi itu bintang. Jadi disimpulkan mereka pun juga akan jadi nabi. Wa ala ali Yaqub kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Kata Nabi Yakub, tapi jangan cerita-cerita kedulur-dulur kamu jangan cerita-cerita. Ngapa? Gek mereka hasud. Fayakidu laka kaida. Kalau mereka hasud kepada kamu, nanti takutnya mereka akan melakukan kejahatan terhadap dirimu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untuk setiap manusia. Apa urusannya sama setan? Nah, setan itu selalu ada di antara kita. Cuman bukan untuk nyambungkan, tapi untuk mutuskan. Ya. Sesama orang itu kadang-kadang sama-sama baik, tapi ada setan yang manas-manasi, ujung-ujungnya selek, ribut, beguco. Bahasa Palembang lamonya Pak, becekilan. Nah, itu tidak semuanya paham kalimat itu bahasa kerajaan itu. Begoco, ndak teguran, putus silaturahminya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Syaitan lihat, ada celah ini, ayo kita manfaatkan. Pasti begitu kalau setan. Makanya diam saja, kata Nabi Yakub menasehati Nabi Allah Yusuf yang ketika itu usianya masih 12 tahun. Tapi ternyata walaupun Nabi Yusuf tidak cerita, tetap baik setan bisa mencari jalur lain, alasan lain, sebab lain untuk tetap membuat saudara-saudara Nabi Yusuf benci kepada Nabi Yusuf. Lewat apa itu? Lewat kasih sayang Nabi Yakub yang sangat nampak begitu lebih kepada Nabi Yusuf. Akhirnya mereka bilang, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya ini nampak sangat lebih dicintai oleh ayah kita ketimbang kita. Wa nahnu usbatun, sedangkan kita ini rame, kita ini bersepuluh. Kok bisa kalah disayang hanya karena satu atau dua orang saja? Aida imbang, ndak adil. Madai demi mementingkan satu atau dua anaknya, 10 disampingkan. 10 lawan si kok kalah, mana ceritanya katanya. Wa nahnu usbatun, sedangkan kita ini banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin, ndak beres sabar kita nih. Itu bahasa kitanya ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh ayah kita ini pada kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Abah kita tidak beres. Bukan sesat akidahnya, bukan. Tapi tidak tepat dalam mencintai anak-anaknya, tidak imbang. Yang namanya hati itu susah diatur. Hati ini memang adalah sesuatu yang seringkali tidak bisa kita kuasai. Bahkan hati inilah yang seringkali menguasai kita. Yang namanya cinta, tidak baca diatur. Cinta itu buta. Nah, cinta itu buta. Tak pacak nak diatur sampai la yukallifullahu la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu artinya apa? Di akhir surah Baqarah itu, ya Allah, jangan kau beri kepada kami beban yang tak mampu kami tanggung. Sebagian ulama menafsirkan apa? Yakni al-mahabbah, rasa cinta. Jangan kau buat kami ini mencintai sesuatu secara berlebih, ya Allah, kami tidak sanggup. Kalau sudah cinta masuk ke dalam hati secara berlebih, kerok sudah. Kerok, apalagi yang masih nyantri ini, jangan dulu bahas cinta-cinta apa, cinta-cinta. Jangan pacar-pacaran. Kalau balik sebulan tuh habis kelak makan kenyang-kenyang, tidur banyak-banyak, jangan cinta-cinta, jangan. Ya, tidak balik lagi ke sini. Mana si fulan? Oh, jatuh cinta, tidak balik lagi.
Ndak balik lagi ke pondok, ngapo? Iya, jatuh cinta dia. Jangan ya. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau berikan kepada kami beban yang tak mampu kami pikul. Apa? Rasa cinta yang berlebih, kata ulama. Sebagian mufassirin menafsirkan seperti itu. Sampai seorang nabi saja, yaitu Nabi Yakub, karena tidak kuasa sangat mencintai anaknya yang namanya Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya anak-anak beliau yang lain merasa marah, tidak terima. Inna abana lafi dhalalim mubin, sehingga komentar itu pun keluar dari mulut mereka, tidak beres sahabat kita nih. Wah, tapi wajar ya, yang namanya cinta memang begitu. Nabi Allah Yusuf adalah anak yang masya Allah, kan beliau orang paling ganteng itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lucunya minta ampun pasti masih kecilnya kan. Kalau yang bungsu bukan Nabi Yusuf, adiknya lagi namanya Bunyamin. Jadi Nabi Yakub ini nikah sama satu wanita, dapat 10 anak, terus nikah lagi dengan wanita lain namanya Rohil, dapat 2 anak. 2 anak ini, satu Bunyamin, itu yang paling kecil, kakaknya ada namanya Yusuf. Makanya mereka bilang Yusuf wa akhu, Yusuf dan saudaranya yang sekandung maksudnya. Ya saudara mereka juga itu. Tapi kandung 2 itu. Kalau mereka 10 beradik itu kandung. Dengan 2 tadi beda ibu. Wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Sampai akhirnya sikok nyeletuk, Pak. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sikoknya letuk, bunuh bela katanya. Bunuh saja. Uqtulu, bunuh saja Yusuf itu. Aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau kirim dia ke tempat yang jauh, asingkan dia, buang dia jauh-jauh dari ayah kita. Yakhlu lakum wajhu abikum, agar fokus dan cinta ayah kita akan beralih kepada kita. Kalau selagi Yusuf ada, model cak inilah bapak kita, tidak bakal berubah. Jadi bunuh. Kalau tak bunuh, antar ke tempat yang jauh, jauhkan dari ayah kita, maka ayah kita baru akan berfokus dan mencintai kita. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Habisnya tobat. Ini perbincangan antara mereka ini saat mereka merasa kecil hati, merasa dikucilkan oleh ayahnya. Ya sudah, biang keladinya Yusuf bunuh be, atau setidaknya jauhkan dia dari bapak. Habisnya tobat. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, dan kalian setelahnya harus menjadi orang-orang yang soleh, tobat, minta ampun sama Allah biar tidak celaka. Begitu kata mereka. Ada yang nyeletuk bunuh tadi. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Siapa yang bilang ini? Yahuza. Yahuza ini termasuk saudara yang cukup tua daripada 10 saudara itu, 10 bersaudara tadi. Katanya apa? La taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Dalam tafsirnya apa? Innal qatla la dzambun azim, karena bunuh itu dosa besar. Oi, jangan coba-coba bunuh wong. Jangan, bukan solusi itu ngebunuh itu. Jangan dibunuh. La taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, sebaiknya Yusuf tuh untal ke jiwa sumur. Kalau kita masuk Lembang nih, babit ke Sungai Musi, tuh kita Pak. Nah kalau mereka itu bilangnya Pak, alquhu fi ghayabatil jub, masukkan saja Yusuf ke dalam mulut sumur, biar dia masuk ke dalam sumur. Yaltaqituhu ba'dus sayyarati. Kenapa harus sumur?
Karena kalau diletakkan ke sumur nanti yaltaqituhu ba'du sayyarah, akan ada para musafir antar negara, antar kota, dari tempat-tempat yang jauh. Nanti mereka lewat di sumur itu ambil air, ternyata dapat orang juga sekalian. Kalau itu terjadi, Yusuf akan divonis sebagai hamba sahaya mereka, dibawa ke tempat yang pasti jauh, karena tujuan mereka tentu jauh dari sini. Sebab mereka tinggalnya di Kan'an. Kan'an bukan kota maju, bukan. Orang-orang musafir dari tempat-tempat yang jauh itu, Kan'an itu cuma tempat lewat saja, tidak bakal masuk Kan'an. Yang ada nanti dituju Mesir. Itu jauh tuh Mesir tuh. Karena Kan'an ini, kalau kita lihat peta lama itu Kan'an itu letaknya di Palestina. Palestina sama Mesir ya memang tetanggaan, tapi tetanggaannya bukan antar kota, antar negara, jauh juga. Nanti mereka akan ke Mesir, dibawa tuh Yusuf ke Mesir, jauh, selesai, tidak payah-payah kita ngantar dia jauh-jauh. Untalkan ke sumur, nanti musafir akan ambil air sumur, dapat Yusuf, dibawa Yusuf jauh-jauh, akor kata mereka, cocok itu. Lempar saja ke sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Akhirnya mereka mengatur rencana, Pak, Bu, ayo kita lobi bapak. Nak di lobi bapak mereka, yaitu Nabi Yakub, supaya apa? Supaya mengizinkan agar mereka membawa Nabi Yusuf pergi bermain. Itu judulnya. Judulnya apa? Pergi main. Sebab Nabi Yusuf ini seringkali itu tidak jauh dari Nabi Yakub, saking Nabi Yakub sayang, tidak boleh jauh-jauh. Bahasa kita anak bapak, saking orang tuanya sayang, tapi wajar juga saat itu masih kecil Nabi Yusuf. Masya Allah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Jadi kata mereka, wahai ayah kami, kenapa Anda tidak mempercayai kami untuk mengajak Yusuf? Ini setelah mereka minta dan memohon, ditolak, Pak. Pak, boleh tak Yusuf melok kami main agak jauh-jauh dikit lah, biar dia senang. Kata Nabi Yakub apa? Jangan. Dilobi lagi. Kata Nabi Yakub apa? Jangan. Akhirnya malaka la ta'manna ala Yusuf. Kenapa kok Bapak tidak percaya kepada kami bahwa kami ini mampu menjaga Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, dan kami sungguh sebagai pemberi nasihat kepada Yusuf. Maksudnya apa? Kami ini sayang. Wong kalau sudah ngenjuk nasihat ke kita, berarti wong tu apa tandanya? Sayang. Kalau sudah kita nakal ditalakkannya, berarti memang kita tuh kati ego di mata dia. Nak rusak-rusak lah situ, kati urusan, bukan urusan saya. Ya, jadi kata mereka, kami ini adalah para penasehatnya Yusuf. Maksudnya apa? Kalau masih galak nasihat, ya artinya sayang. Kami ini sayang, Pak, ke Yusuf. Madai Bapak dah percaya kami ini akan jaga sekuat tenaga, amanlah pokoknya. Akhirnya kata Nabi Yakub apa? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata Nabi Yakub, aku nih takut nanti Yusuf dimakan serigala dan kalian lalai menjaganya. Wah, kok bisa langsung nyimpulkan gitu? Ternyata Nabi Yakub ini beberapa malam sebelumnya sempat mimpi. Apa yang beliau lihat di dalam mimpi? Beliau lihat Nabi Yusuf itu dikejar serigala, dapat akhirnya ditangkap, dimakan habis.
Jadi Nabi Yakub itu sudah mimpi sebelumnya. Apa mimpinya? Nabi Yusuf dimakan serigala. Ternyata di alam nyata setelah itu kejadian benar, serigalonya siapa? Lah inilah saudara-saudaranya sendiri. Nah, jadi Nabi Yakub mimpi Nabi Yusuf dimakan serigala. Jangan, aku ini mimpi dah enak beberapa hari ini. Nah, Yusuf dimakan serigala, takut aku itu kejadian. Jangan, tidak usah dibawa. Terus akhirnya mereka paksa-paksa Nabi Yakub agar tetap mengizinkan. Akhirnya dapat juga. Iya, mereka melobi terus sampai akhirnya ya sudahlah, hati-hati. Ya, jaga betul Yusuf ini, kalian jangan lengah. Akhirnya sudah keluar mereka. Nah, mereka bahagia karena sudah berhasil untuk mendapatkan izin untuk membawa Nabi Yusuf pergi yarta' wa yal'ab, agar dia bisa asik-asikan sama kami, bisa main di tempat yang cukup jauh. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa keluar. Saat dibawa keluar itu pada saat masih dekat dari rumah, Nabi Yusuf itu ada yang bilang sampai digendong di atas pundak. Memang seperti seorang kakak memperlakukan adik yang sangat dia sayangi, dihormati, dimuliakan, dimanjakan, dirajakan. Itu saat baru berangkat, masih belum jauh dari rumah. Akhirnya sampai mereka ke dalam hutan, masuk. Wah, saat itulah Al-Quh yang tadi asalnya taruh Nabi Yusuf di atas pundak, itu langsung dilempar ke nyoba dari pundaknya, jatuh ke tanah. Saat itulah mulai satu pukulan menghantam wajah beliau, jedar. Kaget Nabi Yusuf ini. Kenapa kau pukul aku? Yang lain pula nambai, jedar. Dari belakang pula jerguk, dipukul pokoknya oleh 10 orang itu dikeroyok. Saat satu pukul beliau, beliau minta tolong ke yang lain. Diminta tolongi malah ngedekat bukan nolong, nambah mukul pula. Dipukulin sampai babak belur. Bayangkan, itu kakak-kakak beliau itu perkasa-perkasa orangnya. Nah, nanti kita lihat ada beberapa kelebihan mereka itu nanti itu. Masya Allah, dipukulin sampai habis-habisan nian Nabi Yusuf dipukul. Sampai pada akhirnya kada ayyamut, sebentar lagi tewas Nabi Yusuf itu. Babak belur, hancur-hancuran. Bukan sekedar ngelegokan baik mereka itu, enggak, memang ngehabisi. Babak belur, darah-darahan sudah. Sampai sebentar lagi Nabi Yusuf akan mati, kakak mereka yang namanya Yahuda bilang, kalian lupa, kalian sudah berjanji kepadaku untuk tidak membunuhnya. Kan saya sudah bilang kepada kalian, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Kalian bilang, iya sudah, kami janji tak akan bunuh Yusuf. Nah sekarang ini hampir mati nih Yusuf, cukup, nanti mati. Baru mereka berhenti. Saat itu mereka membawa Nabi Yusuf ke arah sumur. Bajunya dicopot. Nabi Yusuf bilang, kembalikan pakaianku, malu aku tidak berbaju. Kata mereka apa? Minta sama rembulan, minta sama matahari untuk menutupi auratmu. Seakan-akan apa? Mereka ini ngungkit apa? Ngungkit mimpinya Nabi Yusuf yang lihat 11 bintang, lihat matahari dan rembulan. Matahari sama bintang itu nah, pucuk itu nah. Yang kamu lihat kalau mereka itu sujud kepadamu, minta baju dari mereka. Kata saudara-saudaranya. Dilempar ke sumur, cemplung. Ternyata sumurnya itu dalamannya luas. Seperti gua yang mulut guanya kecil, tapi di dalamnya sangat luas. Itu sumur yang Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalamnya. Berapa lama Nabi Yusuf di situ? 3 hari 3 malam. Itu adalah masa-masa tersulitnya beliau. Itu kata Nabi Yusuf. Di saat beliau sudah jadi orang besar, beliau bilang apa? Aku di penjara 30 tahun.
di penjara 30 tahun, dijual sebagai budak di tangan menterinya Al-Aziz, Aziz Mesir, anak buahnya Firaun Mesir. Di penjara itu dicambuk-cambuk sempat, dan di sana 30 tahun. Banyak mengalami rasa pahit dalam kehidupan, tapi yang paling pahit kata beliau, di penjara 30 tahun kalah pahit ketimbang 3 hari 3 malam di dalam sumur. Itu adalah masa-masa tersulit di dalam hidupku. Ya wajar, apalagi beliau saat itu kan baru habis dipukulin dengan cara keji dan sangat kejam. Masuk ke situ. Di saat itu beliau sudah mulai mendapat wahyu. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepadanya, yakni kepada Yusuf, latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Nanti kamu akan bisa kembali mengabarkan kepada mereka mengenai perbuatan mereka ini kepadamu di hadapan mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasa. Dalam artian apa? Mereka tidak mengenali kamu. Nanti kau bisa ungkit kekejian mereka ini di hadapan mereka semua, sedangkan mereka tidak kenal kalau kamu itu adalah Yusuf. Kapan? Saat saudara-saudara Nabi Yusuf datang minta sedekah. Iya, nanti mereka semua akan datang ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah di atas singgasana, mereka sebagai pengemis minta gandum, paceklik 7 tahun berturut-turut. Itu nanti. Wa auhayna ilaih latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Masih kecil 12 tahun kok udah dapat wahyu. Memang Nabi Yusuf itu dari kecil sudah jadi nabi. Jadi kalau ada pertanyaan, nabi siapa yang dari kecil sudah jadi nabi? Jawabannya Nabi Yusuf. Adapun yang lain kebanyakan walamma balagha asyuddahu wastawa. Nabi Musa walamma balagha asyuddahu wastawa, saat sudah istawa, matang pribadinya, usia 40. Itu Nabi Musa diangkat umur 40. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi juga umur 40. Tapi kalau Nabi Yusuf walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma, tidak ada wastawanya. Kenapa? Karena ketika Nabi Yusuf umurnya belum matang saja, masih 12 tahun, itu udah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul dari kecil. Nabi Yusuf, ya wajar kalau ujian hidup beliau itu dari kecil udah dahsyat. Kenapa? Orang sudah jadi nabi. Jadi kalau pengen jadi orang besar itu siap-siap diuji. Ya, tidak pandang umur sudah. Kalau sudah besar makom kita, akan besar pula ujiannya. Nabi Yusuf baru 12 tahun, udah dipukulin, hampir mau mati. Setelah itu dimasukkan ke dalam sumur 3 hari berturut-turut. Setelah itu dijual sebagai seorang budak. Padahal merdeka, jadi hamba sahaya. Lama pula 30 tahun masuk penjara. Juga disiksa sempat di dalam penjara itu. Tapi pada akhirnya, semua pengorbanan dan jerih payah tersebut membuahkan hasil yang sangat manis. Beliau menjadi orang yang paling berperan di masanya saat dewasa. Kita lihat nanti pada momennya akan kita sampai ke sana. Intinya sekarang kita baru pada fase Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sumur. 3 hari 3 malam makan apa? Saudara-saudara beliau itu pontang-panting. Besok datang lagi ngelemparkan makanan biar bisa makan, karena mereka tidak mau Yusuf ini mati. Mereka maunya apa? Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, nanti ada musafir datang ambil air, Yusuf pun ikut keluar, dibawa ke tempat yang jauh. Pengennya begitu. Jauh dak sumurnya? 3 parsah. Berapa 3 parsah itu? 1 parsah sekitar 5,5 kilometer. Total hampir 16 sampai 17 km dari rumah mereka itu sumur. Lumayan. Kayak dari sini ke mana? Jakabaring ya. Cuman zaman itu kan belum zaman kendaraan bermesin, pakai jalan kaki, naik keledai atau mungkin naik unta. Itu kendaraan mereka. 15 km itu udah cukup jauh. Jadi pontang-panting mereka setiap hari kasih makanan. Di hari ketiga hilang. Mana Yusufnya?
Mana Yusufnya? Kok hilang? Nah, itu siapa yang ngembek? Nah, nanti akan kita bacakan ayatnya. Ketika waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya busyra, kabar baik, hadza gulam wa asarruhu bidha'ah. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan pada perjumpaan kali ini. Nanti satu kali lagi kita akan bahas seperti apa proses keluarnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dari sumur, dan siapa yang mengeluarkan beliau, dan seperti apa prosesnya, bagaimana pula setelah itu urusan beliau dengan para saudaranya, apa sudah tamat, selesai, tidak ada urusan lagi, atau masih ada komunikasi sampai pada akhirnya beliau dibawa ke Mesir, diperdagangkan sebagai seorang budak. Insya Allah. Mungkin hanya ini, kalau ada salah-salah kata maafkan. Pada Allah Al-Faqir mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.